Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sultan Arif Hasibuan dari angkatan 2023 NPM 2308260268. Di sini saya akan membawakan tentang blok kidney dan urologi, di mana fokus penyakit yang saya bahas adalah pyelonefritis. Jadi yang pertama itu membahas tentang definisi dari pyelonefritis. Jadi pyelonefritis itu adalah infeksi saluran kemih bagian atas yang mengenai parenkim ginjal dan pelvis renalis. Nah, penyakit ini dapat bersifat akut maupun kronik dan beresiko menyebabkan kerusakan ginjal bila tidak ditangani secara adekuat. Dibandingkan infeksi saluran kemih bagian bawah, pyelonefritis memiliki derajat keparahan yang lebih tinggi karena melibatkan jaringan ginjal dan sering menimbulkan gejala sistemik. Penyebab tersering pyelonefritis adalah bakteri gram negatif, terutama E. coli. Selain itu, kuman lain yang juga berperan antara lain Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter spp, dan Pseudomonas aeruginosa. Terutama pada kasus nosokomial, infeksi umumnya terjadi melalui jalur asenden, yaitu bakteri dari saluran kemih bawah naik ke ginjal. Risiko terjadinya pyelonefritis meningkat pada perempuan karena uretra yang lebih pendek, serta pada individu dengan riwayat infeksi saluran kemih berulang. Faktor lain yang berperan meliputi obstruksi saluran kemih seperti batu atau benign prostatitis hyperplasia atau BPH, kehamilan, diabetes mellitus, penggunaan kateter urin jangka panjang, reflux vesicoureter, dan kondisi imunokompromis. Secara patofisiologi, bakteri yang mencapai ginjal akan menginfeksi pelvis dan parenkim ginjal, sehingga memicu respon inflamasi. Peradangan ini menyebabkan edema jaringan ginjal dan gangguan fungsi ginjal. Pada kondisi yang berat, infeksi dapat menyebar ke aliran darah dan menimbulkan bakteremia, serta pada infeksi yang berulang atau tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan ginjal menetap. Nah, untuk penata laksanaannya, pyelonefritis ini meliputi terapi suportif dan antibiotik. Terapi suportif mencakup istirahat yang cukup, hidrasi adekuat, serta pemantauan tanda vital dan diuresis. Antibiotik diberikan secara empiris dan disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Pada kasus ringan yang dapat ditangani secara rawat jalan, digunakan antibiotik oral seperti ciprofloxacin, levofloxacin, atau amoxicillin selama 7-14 hari. Pada kasus yang lebih berat atau memerlukan rawat inap, antibiotik intravena seperti ceftriaxone, cefotaxim, atau piresalin dapat diberikan dengan carbapenem sebagai pilihan terdapat kuman penghasil ISBL. Nah, sebagai bagian dari evaluasi dan edukasi, kultur urin dianjurkan untuk memastikan kuman penyebab dan menyesuaikan terapi. Pemeriksaan pencitraan seperti USG, CT scan dilakukan bila tidak terjadi perbaikan dalam 48-72 jam. Koreksi terhadap faktor obstruksi saluran kemih penting untuk mencegah kekambuhan dan komplikasi. Pasien juga perlu edukasi untuk menghabiskan antibiotik, menjaga asupan cairan, dan segera memeriksakan diri bila gejala memberat. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.